B.J. Habibie pernah berkata, kunci sukses itu ada pada fokus pada bidang yang digeluti dan konsisten dalam belajar. Namun mari kita pikirkan lagi, apakah pendidikan di Indonesia sudah sama rata? Apakah sudah tersebar luas? Apakah setiap wilayah sudah mendapatkan pendidikan yang layak? Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Angelina Gunawan dari SMP Katolik Santa Clara, Surabaya. Hari ini saya tidak hanya berdiri di sini untuk berbicara saja. Hari ini saya mau menyuarakan suara generasi muda mengenai pendidikan di zaman sekarang. Seperti yang kita tahu, Indonesia terpisahkan oleh berbagai pulau-pulau, tetapi dihubungkan oleh lautan. Kita terpisah dari Sabang sampai Merauke, tapi interaksi kita tidak terpisah. Kita bisa berinteraksi melalui media sosial. Hanya dalam beberapa detik saja, kita sudah dapat mengirim pesan kepada orang lain yang berada di daerah lain. Tetapi, mari kita lihat lagi kasus yang baru-baru ini terjadi. Microsoft menutup kolom komentar akibat komentar dari netizen Indonesia. Bukannya merasa malu, netizen Indonesia justru bangga karena mereka berhasil membuat perusahaan besar terdiam dan menutup kolom komentarnya. Apa artinya ini? Kenapa kita bangga dengan tindakan memalukan kita? Ini membuktikan bahwa etika sosial media masih kurang dalam masyarakat Indonesia. Maka dari itu, mari kita pastikan lagi pendidikan kita. Di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Bali, dan masih banyak lagi, kita dapat melihat bahwa para siswa menggunakan HP, menggunakan laptop, menggunakan buku elektronik, dan mungkin itu sudah menjadi hal yang biasa. Sementara itu, jika kita lihat di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, seperti di Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur, kita masih melihatnya sebagai keistimewaan jika mereka memiliki handphone. Maka dari itu, kita dapat melihat di sini bahwa perkembangan teknologi tidak seimbang antara daerah kota maju dan daerah 3T yang jauh dari pusat pemerintahan. Daerah 3T memiliki kendala dalam infrastruktur dan transportasi. Namun, apakah itu artinya daerah 3T tidak dapat berkembang? Salah. Daerah 3T tentunya dapat berkembang. Setiap orang memiliki kesempatan untuk sukses. Namun, tentunya perlu ada proses di baliknya. Maka dari itu, terciptalah pendidikan. Mari kita kembangkan pendidikan di daerah 3T. Daerah 3T bukan daerah yang tidak berkembang. Mereka memiliki keunggulan yang baik. Mereka memiliki sumber daya alam yang bagus. Maka dari itu, alangkah baiknya jika daerah 3T menjadi pemasok sumber daya alam untuk kota-kota besar. Dan juga daerah kota-kota besar juga dapat mengirimkan ahli-ahli mereka untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah 3T. Maka dari itu, kita semua mendapatkan perkembangan yang sama rata. Tidak ada yang tertinggal, baik dalam segi sumber daya alam maupun ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan juga, sebagai tambahan tentunya, kita juga harus memberi pengajaran mengenai etika sosial media. Dalam bersosial media, kita harus menjaga tontonan kita. Kita harus menjaga apabila ingin berkomentar. Mari kita pikirkan, apakah komentar kita ini berguna atau justru menyakiti orang lain? Jika menyakiti orang lain, alangkah baiknya jika kita tidak mengirim komentar tersebut. Kami generasi muda memang belum memiliki kekuasaan, tetapi kami generasi muda memiliki suara dan suara kami memiliki kekuatan. Maka dari itu, mari kita gunakan suara kita. Mari kita perjuangkan pendidikan yang sama rata di setiap daerah. Indonesia tidak memerlukan generasi yang pandai mengeluh. Indonesia memerlukan generasi yang cepat dalam berpikir dan cepat dalam bertindak. Pendidikan bukan untuk yang mampu saja, pendidikan untuk semua rakyat Indonesia. Karena masa depan yang indah adalah masa depan milik kita. Sekian dari saya, terima kasih.